Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sukosari, beliau Ibu Nur Kristiani SPD. Yang terhormat Guru SDN Negeri Sukosari beserta staf karyawan SD Negeri Sukosari yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul pada ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Rasa syukur mari kita ikrarkan dengan membaca tahlil bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga di yaumul qiyamah nanti. Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya matur di hadapan ibu guru semuanya untuk melakukan pembahasan tentang budaya positif sebagai ranah ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Pengertian dari budaya positif itu sendiri yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya itu kan kebiasaan atau tradisi, sedangkan positif itu kan hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh peserta didik agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu adalah bukan tabula rasa. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi anak itu unik, dari lahir sudah mempunyai keunikan dan mempunyai budi pekerti. Tugas guru itu menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Ketika petani menanam biji jagung, nah agar menghasilkan biji jagung yang berkualitas, petani itu kan menanam jagung itu dengan penuh kesabaran, diteladani, disirami, diberi pupuk. Nah, nantinya akan menghasilkan padi yang berkualitas. Begitu juga guru. Dengan mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Nah, nanti anak-anak itu akan tumbuh dengan potensinya masing-masing menjadi peserta didik yang berprestasi. Nah, kemudian pendidikan itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu yang dimaksud adalah lingkungan sekitar peserta didiknya, lingkungan tempat tinggal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman itu bahwa pendidikan berkembang sesuai dengan zamannya. Kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Nah, saat ini kan perkembangan pendidikannya kan serba digital ya, Ibu ya. Serba digital, menggunakan handphone, menggunakan laptop, komputer. Nah, kita sebagai guru harus bisa melek teknologi agar nantinya ketika mengajarkan ke anak-anak kita lebih kreatif dan inovatif. Anak-anak menjadi lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Kemudian pendidikan
lebih mudah, anak-anak itu nyaman dan betah dalam belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah di sekolah kita sudah sering melaksanakan ini budaya positif, ya. Sudah membuat anak merasa nyaman, dilihat dengan kelasnya yang sekarang sudah dihias lebih bagus, lebih rapi, dan lebih variatif. Dan juga lingkungan sekolahnya ini sudah sering melaksanakan sholat duha, sholat duhur, kemudian kultur, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan per kelasnya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Guru harus bisa mengontrol siswa-siswanya agar siswa itu bisa bertindak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman-hukuman itu tidak perlu digunakan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka dalam belajar, itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin dari diri sendiri, yang memiliki motivasi internal. Kalau internal kan dari motivasi diri sendiri, ya, bukan paksaan dari orang lain. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, disiplin biasanya ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan disiplin. Kira-kira itu motivasi yang eksternal atau internal? Motivasi yang eksternal, karena ketidaknyamanan, tidak melakukan akan mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah mendapat piagam ataukah mendapat reward? Nah, itu termasuk motivasi yang eksternal atau internal? Eksternal, karena dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu kan dari diri sendiri, karena motivasi diri sendiri. Jadi itu motivasi internal. Budaya positif itu lingkungannya dari lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan muncul ini. Kita contohkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dibentuk dari peraturan kelas. Saya sudah mempraktekkan di kelas 6 dengan membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas dengan diskusi dengan anak-anak. Seperti contoh di sana sudah saya tempelkan keyakinan kelas 6. Nah, di situ saya membimbing siswa-siswa saya untuk menulis hambatan dan harapan apa saja yang ingin dicapai saat kelas 6, saat tahun ajaran ini, itu bagaimana harapannya. Nah, saya
membagikan kertas, terus anak menulis harapan-harapannya itu apa saja. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik karena motivasinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas itu hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, yang membangun, yang memotivasi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Singkat, jelas, padat, jelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat dan bersedia jadi meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan selalu, misal contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan, memaksa. Kalau keyakinan itu menumbuhkan tanggung jawab. Anak-anak sudah selesai membaca buku, dikembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dalam bentuk keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu kalau peraturannya. Kalau keyakinan kelasnya, keselamatan dan menghargai orang lain. Nah, kadang anak-anak kita kan sering berkelahi satu sama lain deh, karena rebutan pensil atau karena poyak-poyakan. Nah, itu kita buat keyakinan kelas dengan menghormati orang lain. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dengan kesabaran. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini yang sudah saya praktekkan di kelas 6. Yang pertama, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, siswa menulis dan menempelkan hal-hal apa yang diharapkan ketika pembelajaran. Hal apa yang ingin dicapai, yang bisa memotivasi diri dalam belajar biar lebih semangat lagi, biar lebih giat lagi belajar itu bagaimana? Nah, ini dituliskan. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Jadi sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, yaitu jadi kesepakatan. Gak ada anak-anak yang lain yang buang sampah sembarangan. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Contoh, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sama disiplin itu benci banget.
Nah, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tindakan guru. Nah, di sini ada contoh. Ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena sifatnya memaksa. Okay? Lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Nah, sekarang lanjut materi tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasus. Nah, pada saat istirahat terjadi keributan antara Fadli dan Iqbal. Fadli selaku ketua kelas menanyakan kepada Iqbal alasan kenapa sering bolos sekolah dan sering datang terlambat. Namun Iqbal marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Iqbal tidak suka bila dibilang bolosan atau sering terlambat. Nah, akhirnya saya tawarkan ke Iqbal untuk melakukan restitusi dan ia menyetujuinya. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Perlu melakukan wawancara atau menggali informasi menurut perbuatan yang Iqbal lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Kita tanyakan kenapa, alasannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita beri penguatan biar anak itu tidak merasa down atas kesalahannya. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan. Kemudian langkah yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Iqbal pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Saya gali kenapa Iqbal sering tidak masuk sekolah, sering bolos dan sering terlambat. Nah, kemudian saya memancing Iqbal untuk bisa menceritakan apa alasanmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas 6 ini harus disiplin untuk datang tepat waktu saat pembelajaran belum dimulai. Okay? Kemudian keyakinan kelas apa saja yang telah disepakati. Apakah Iqbal meyakini keyakinan kelas kita? Nah, meyakini yang harus dijalani sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus bagaimana perasaan Iqbal setelah melakukan restitusi? Nah, alhamdulillah setelah saya melakukan restitusi itu, sekarang Mas Iqbal sudah mulai aktif sekolahnya juga tidak sering bolos dan tidak sering terlambat. Nah, ini adalah contoh dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Nah, menangani siswa bermasalah
segitiga restitusi. Jadi tidak langsung mengejas anak, kamu salah, kamu kenapa gak gini. Kita harus gali dulu latar belakangnya, alasannya apa, kemudian diberi penguatan biar anaknya itu tidak down. Nah, setelah itu kita buat kesepakatan agar anak tidak mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih Ibu Guru semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di awal semester kita masuk, kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti guru akan membagikan ini satu-satu, diisi mana yang menjadi pendukung kamu. Pendukung kamu di kelas ini biar kelas ini bisa kompak, biar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Ditulis pendukungnya apa. Misalnya contoh datang tepat waktu. Nah, kesepakatan kelas datang tepat waktu gitu. Contoh yang lain, buang sampah pada tempatnya. Ya, guru akan kasihkan satu persatu, nanti ditulis dan nanti ditempel di sana. Ya, paham? Di pos.